Salam satu nada sahabat Eljon dan juga Musikvator, berjumpa lagi di dalam podcast Musikvator, podcast yang membahas mengenai musik, bisnis value, dan inspirator. Musikvator. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita mau menyanyikan jingle-nya Musikvator nih ya, kita sama-sama. Musikvator, Musikvator, acara musik value dan inspirator. Musikvator, Musikvator, mengupas tentang musik, nilai hidup, inspirasi. Musikvator, acara musik dan inspirator, mengupas kisah hidup mentor, memberi ruang edukator. Marilah kawan, hai inovator, berbagi kisah sukses faktor di dalam acara Musikvator. Bersama-sama kita menjadi inspirator. Yeay. Ya, berjumpa lagi bersama dengan saya Michael Pranajaya dan rekan saya yang cantik Fitri Nico. Hai Bro Michael. Halo. Nah, kali ini Bro Michael seru banget ya. Yes. Karena hari ini topik kita spesial banget ya. Kira-kira hari ini kita mau bicara tentang dalam sisi sebagai wanita. Seperti Anda lihat hari ini ya. Bro Michael tidak sendiri ya, bareng wanita cantik. Tapi pembicara narasumber kita hari ini juga cantik luar biasa. Kira-kira itu cantik, dia juga seorang pengusaha yang luar biasa nih. Udah itu ibu rumah tangga. Bahkan seorang istri lagi. Tapi gimana caranya kok bisa bagi waktu dengan 3 part yang harus dilakukan. Nah itulah gitu. dia topik kita nih yang cocok buat sahabat Eljon yang menyaksikan di rumah. Bagaimana kita membagi waktu seorang ibu dan juga seorang sosialita itu. Ya itu berat banget ya. Maka dari itu kita mau simak nih, siapa sih profil dari narasumber kita yang mau kita wawancara lebih dalam lagi. Yuk kita simak dulu ini videonya. Mau bergabung di Arisan Princess, welcome banget ya. Saya sebagai bandar Arisan Princess, Liliana Cabi. Untuk teman-teman yang mau bergabung seru-seruan dengan kita, yang pasti arisan kita amanah dan juga teman-teman juga diharapkan untuk on time membayar ya. Jadi kita semua boleh bergabung seru-seruan di Arisan Princess. Di Arisan Princess acaranya seru banget ya, rame, meriah deh. Menarik juga oke. Aku udah 3 tahun toh. Setahun lah. Hadiahnya oke. Hadiahnya oke banget dong lah bagi dapetnya. Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Aku baru beli seminggu. Halo semuanya, terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya ucapkan selamat datang di Arisan Princess. Semoga betah, semoga happy pastinya ya. Jadi kalian yang mau bergabung boleh banget di Arisan Princess Darman. 1 juta dan 2 juta. Kalau 1 juta winnya 12 juta. Langsung aja ikut loh Arisan Darman loh. Kalau meeting dia bakal menyala biar berkilau jadiku dan masa depanku. dan juga kita juga Hai. semua cantik-cantik apalagi bukannya ya Allah. Aku jual sarung untuk lebaran, jadi bisa order dari sekarang. Sama jual cuanki dan parfum. Parfumnya murah tapi enak, wanginya enak banget. Ya, itulah dia ya. Di dalam Musikvator kita percaya di setiap bisnis tidak hanya berbicara angka-angka. Di dalam musik juga tidak hanya berbicara nada-nada, tapi di dalam semua itu ada kisah yang menarik dan juga yang unik untuk kita simak dan kita bahas. Nah, setelah tadi kita melihat VT-nya tadi yang keren banget, sudah hadir nih di studio Eljon dan Musikvator. Inilah dia wanita yang cantik, wanita tangguh, pengusaha sukses dan juga seorang ibu rumah tangga. Kita sambut inilah dia Ibu Liliana. Halo, selamat pagi Bu Lili. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat selalu. Kelihatannya sehat banget sih ya, karena kinclong gitu, gitu ya. glowing ya. Pastinya harus selalu sehat ya, happy juga gitu. Dan kalau tadi kita lihat ya di videonya itu luar biasa, komunitasnya keren-keren, merah menyala, cantik-cantik ya. Dan itu lagi bagi-bagi ampau gitu. Aduh, makin penasaran
nih ya. Buat angpau doang, dolar juga. Wah, dolar ada ya, dolar ada. Luar biasa bisa loh. dapat bagian juga. Iya, makanya Bro Michael kita mau ngulik-ngulik lebih dalam nih ya. Kira-kira Yes. apa sih dalam video tadi itu loh? Mungkin sebelum kita bahas ke video, Yes. orang pengen tahu dulu nih siapa sih Iya, Ibu Lili ya, sahabat bener. Eljon dan Musikvator. Mungkin boleh di spill sedikit, Oke, Bu Lili. sahabat Eljon, perkenalkan saya Liliana. Saya seorang istri dan juga ibu dari 2 orang anak. Nah, gitu. Dan kebetulan saya juga founder dari Arisan Princess. Wes. Namanya saja sudah princess Princess. ya. Putri Luar ya. biasa bener. Oke, dan ada usaha juga ya? Betul Bisnis sekali. juga Dan ya saya selain juga itu? ada beberapa bisnis pastinya. Sebelum kita ke bisnis, kita menarik tadi ada Arisan Princess Ya, yang betul. di video tadi itu ya? Iya, itu dia. Nah, boleh diceritakan itu apa tuh? Lagi pas apa? Nah, Kegiatan itu apa? yang tadi ditampilkan, kebetulan itu adalah acara Arisan Princess yang saat momen Imlek. Jadi tadi pakai baju congsam, Congsam. ya. Tadi ada aksesorisnya, pokoknya congsam banget kan. Nah, itu seru banget, acaranya di PIK. Nah, itu kalau setiap arisan kita memang agak rame ya, 150 sampai 200 orang yang hadir. Wow, 200 Semuanya orang. princess Iya, ya. yang hadir, tapi total member lebih dari 500 orang lah pokoknya. Lebih dari 500, mantap. Iya, Seru. betul. Jadi Biasa. seru banget, Yes. happy. Acaranya biasa kita happy, ada door prize, terus ada games. Oh, ada game juga. Iya, terus ada joget-joget. Joget-joget paling seneng ya. Iya, terus bagi-bagi duit. Kita karena setiap bulan aku nyawer juga tuh. Ke Oh, ada semua- nyawer juga? Iya, setiap member yang hadir aku ada nyawer juga. Terus yang terakhir yang pasti yang menjadi ciri khas dari Arisan Princess adalah kita door prize $200 setiap bulan. Tiap bulan? Setiap bulan. Setiap bulan ya, setiap bulan Iya, ya. walaupun dolar lagi mahal, tetap Dolar saya naik. $200 ya? komitmen. Komitmen. Ya, Nggak berubah, karena nggak berubah udah ya, merupakan Bro. ciri khas Arisan Princess gitu. Keren. Wow. Tapi boleh tahu ini ya, Bu Lili, awal pertama kali bisa membangun ini karena apa sih yang terinspirasi buat seorang Bu Lili sehingga bisa mengumpulkan para princess nih? Betul. Awalnya sih kenapa saya bikin arisan ya, karena kalau arisan tuh karena saya memang hobinya ngumpul gitu. Oh, kongko-kongko. Iya, kenapa saya bikin arisan? Awalnya juga berawalnya nggak sebanyak itu. Awalnya tuh cuma teman dekat aja, teman main, teman dekat, teman sekolah gitu. Awalnya Princess di 2016 itu cuma 20 orangan. Oh, dari Jadi teman 10 dekat itu tahun ya, yang lalu ya, 10 tahun itu, lalu. Ya, cuma 20 orangan. Berkembangnya waktu, sekarang berkembang multiplikasi dengan sekarang ya Sampai banyak 500-an banget, ya. lebih Luar dari itu. biasa. Itu 2016 waktu itu di mana tuh kumpul pertama kali tuh? Kumpulnya kita di The Clouds yang di Plaza Indonesia, The Plaza. The Plaza The situ Plaza ya. itu. Oh, Jadi di kita- inisiatif sama Ibu Lili. Saya Ibu semua, Lili. semua arrange acara tuh semua saya. Karena demennya ngumpul-ngumpul Iya, ya. jadi temanya ini, setiap bulan beda-beda temanya ini, temanya itu, macam-macam lah gitu. Tapi luar biasa ya, penduplikasian Iya. membernya itu loh ya, luar biasa Multiplikasinya sekali. cepat ya. Yes, benar. Itu mau nanya nih, kita tarik ke yang waktu awal-awal nih. Kalau Iya. sekarang kan udah besar sekali dan bahkan tadi kita lihat videonya. Waktu awal-awal ada kesulitan apa nggak sih? Apalagi terutama kan jadi seorang ibu nih, terus tiba-tiba walaupun senang ngumpul ya, kan harus meng-arrange acara tersebut nih. Ada tantangan nggak? Tantangannya sih kebetulan sedikit aja sih, yang penting kita pinter membagi waktu aja. Kalau saya tetap prioritasin anak ya. Jadi setelah ngurus anak, bikin bekal, terus ngantar anak, terus biasalah sorenya atau siang baru lah saya kelayapan gitu. Dan ya biasa kan perlu hunting tempat juga. Jadi ini misalnya nih bulan ini, nah itu di awal bulan saya akan hunting tuh tempat yang cocok untuk acara saya bulan ini gitu. Wah, udah persiapannya Iya, jauh-jauh hari iya. ya. Jadi luar tetap biasa. siang lah baru saya membagi waktu itu loh dengan bisnis, dengan arisan itu. Arisan sih sebenarnya cuma sebulan sekali sih. Ya sebulan sekali, tapi Iya. kan persiapannya kan ya, nanya Persiapannya tempatnya. aja, tempatnya, prepare bajunya itu aja sih. Sama makanannya Gitu. juga kan pastinya ya? Makanannya ya kan resto, jadi kita Oh, ada nggak usah resto. pusing ya Oh, kan. ya. Tinggal kita ini ya, tes Iya, food aja ya. Iya, betul. Nah, itu aja sih. Oke, Luar oke. biasa ya. Menarik. Tapi luar biasa ya Bro Michael dengan seorang Bu Lili yang tadi katanya
anak itu prioritas utama nih. Nah ini yang mungkin para sahabat Eljon juga perlu tahu ya, karena banyak sekali wanita selalu mengatakan bahwa aduh nggak punya waktu nih, sibuk, dan how that you can prepare your time gitu loh, spare waktu mungkin dengan pasangan gitu ya, suami, anak, urusin lagi member 500 Bro Michael, coba. Betul sih, makanya banyak yang bilang kalau bukan saya sih kayaknya saya nggak sanggup ngurus ratusan orang, banyak yang stres gitu karena kan kita mesti, apalagi kalau masalah urusan uang ya kita harus teliti juga kan. Ya tetap itu dia, saya perlu konsentrasi, makanya pada saat anak saya sekolah itu saat konsentrasi saya, tenang saya, nah itu dia saya ngurus di urusan sela uang, waktu itu ya. Iya, itu dia urusan uang dan apa, pokoknya lagi nggak ada anak, nah itu waktu tenang saya tuh. Gitu, saya cek mutasi, ngurusin kadang strategi bisnis juga kan, bagaimana promonya apa, nah itu dia saat tenang saya saat anak sekolah itu, gitu. Jadi Bro Michael tahu ya kalau wanita lagi saat tenang, mungkin istri Anda lagi saat tenang, Anda tahu lagi muter buat cari cuan. Oke. Saya mendukung akan hal itu. Ya, jadi kalau istrinya lagi tenang, tolong ya jangan bertanya ini benar. Gitu ya. Aduh, luar biasa sekali. Bedanya apa nih kalau boleh tahu ya, tadi selain acaranya, serunya, mungkin yang lain juga nanya nih, ada beberapa dari ibu-ibu mungkin ya yang suka ikut arisan, tapi apa sih bedanya arisan di Princess kali ini? Selain tadi dolarnya tuh, saya ingat ya dolarnya $200 Oh tiap ya, bulan. oke, sahabat Eljon, untuk kalian yang pengen tahu juga nih, boleh kepoin Instagram saya ya, Liliana Cabi, dan saya menjelaskan juga untuk Bro Michael bedanya ya, bedanya. Kalau bedanya arisan Princess dengan arisan lain, kalau saya itu saya mensupport UMKM. UMKM. Women Support Women ya. Nah, itu dia. Jadi di setiap arisan saya itu member saya yang punya bisnis, punya produk boleh berjualan. Gitu. Boleh jualan. Ya, sambil mempromosikan saya punya ini itu gitu. Dan kita saling support. Jadi kita punya teman misalnya jualan ini ya saya beli, ini punya ini beli, dan mereka jualan apa temannya yang saling beli juga gitu. Jadi kita tuh solid gitu, support saling each support other, ya. Iya betul. Jadi kita solid dan mereka tahu oh iya kalau di Princess tuh bisa jualan gitu. Boleh ya berarti ya. Bisa, iya Bisa, makanya ya. kenapa arisan saya tuh puji Tuhan sampai saat ini ngomongannya positif semua. Gitu. Jadi mereka tahu karakter saya, nama baik saya pokoknya udah dikenal lah. Kenal. Ya, gitu. Bukannya sombong nih ya. Bukannya sombong. Untuk saat ini arisan Princess adalah arisan terbesar di Jakarta. Dengan member terbanyak. Terbanyak ya. Iya, betul sekali. Iya, jadi itu kelebihannya ya tadi Bro Michael ya. Kalau ada nanya di mana sih kok arisan, ada arisan kayaknya sama deh beda ya. Iya. Jadi itu kelebihannya. Kelebihannya dolar dan bisa jualan. Dan boleh jualan di situ boleh nah jualan. yang terpenting. Betul sekali. Kalau boleh tahu kita mesti bayar berapa sih tiap bulan nih? Oh ya iurannya ya. Iuran, Iya, yes. Iurannya mulai dari 500.000 aja loh sebenarnya. 500.000? 500.000 kalian udah bisa gabung di arisan Princess. 500.000, 1 juta dan 2 juta. Jadi kita selain ada arisan uang, kita juga ada arisan diamond. Apa tuh? Boleh dijelaskan? Itu dia ya. Menarik nih, menarik. Jadi kalau arisan uang ya pasti winnya Kayak biasa uang kan? ya, di transfer uang. Tapi kalau arisan diamond bling-bling nih kayak begini, nariknya diamond gitu. Nariknya diamond. Jadi mau anting, kalung, gelang, leontin boleh. Itu iurannya berapa tuh kalau yang 1 juta dan 2 juta. 1 juta dan 2 2 juta. juta untuk diamond. Untuk diamond. Iya, menarik sih. Betul. Jadi daripada beli ke toko cash ya kan, mendingan cicil aja. Masa istilahnya cicil sih, Cicil. bukan cicil. Tapi kalau misalnya di bulan kedua bisa udah win ya kamu udah boleh gitu. Sudah boleh Udah menggunakannya boleh ya. pilih ya. Bling-bling. Karena kalau sekali invest kan kelihatan gede ya. Kalau ibu-ibu kan cocok ya buat nabung dulu, Nabung hasil dulu, pembagian iya. duit. Malah kalau rezeki ya Iya. kan baru bayar sekali iuran udah bulan depannya udah win. Kalau saya sih ya bisnisnya kan memang ada beberapa. Iya. Kalau saya fokus dulu nih misalnya yang pasti kan anak yang tadi saya sampaikan. Yang kedua tuh kalau mau menjalankan bisnis itu yang sudah mantap dulu baru buka bisnis yang lain. Jadi contohnya nih udah bisa menjadi passive income buat saya atau enggak sudah dikenal lah intinya, sudah pasti income-nya. Nah, baru saya bisa membuka bisnis yang lain gitu. Caranya itu. Jadi jangan semua, untuk sahabat Eljon juga saran dari saya ya. Kalau buka bisnis jangan berbarengan gitu loh. Kalau barengan tuh pusing ngatur Betul. waktunya gitu kan. Nah, saat menurut saya kalau udah mantep baru kita
coba yang lain atau bisnis yang lain gitu. Jadi nggak terlalu riweh lah untuk membagi waktunya gitu, karena kan belum kita ngurus anak, terus bagi waktu untuk sosialita gitu, dan bisnis itu memang nggak mudah banget sih. Tapi ya itu yang seperti saya bilang tadi, membagi waktu itu aja sih. Udah mantep dulu baru kita yang lain lagi. Tahu mantepnya dari mana nih? Ya udah ada income tertentu lah. Income tertentu ya. Pasaran, bukan pasaran, target. Targetnya sudah mencapai target yang diinginkan ya. Ya misalnya nih bisnis ini ya udah 10 juta per bulan, ya udahlah. Oke, cukup misalnya ya, ini misalnya gitu. Ya udah nanti kita coba yang lain gitu atau apa gitu sih, bagi setidaknya udah kuat dulu ya secara finansial dalam bisnis. Karena kan waktu kita semua sama ya 24 jam ya, betul kan. Nanti kalau terlalu ini jadi kita yang pusing sendiri, nanti jadinya stres gitu. Yang ada marah-marah nanti sama anak sama suami ya kan. Nah itu aja sih saran dari aku. Ternyata ini caranya yang membagi waktu ya buat para wanita-wanita di sahabat Eljon. Itu sih tips dari Bu Lili ya. Nah menarik, nanti kita akan kupas lagi nih. Saya mau tahu lagi bagaimana cara membagi waktunya. Namun sebelumnya kita mesti break dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Music Battle. Hai Alaska. Kok bulu kamu rontok? Wah, ya banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan di rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya. Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Hari penuh inspirasi bersama Eljon TV. Mengisi sore hari bersama Community Update. Lebih dekat, lebih nyata. Menyajikan beragam informasi kegiatan yang berdampak, membangun hingga kisah-kisah yang menggerakkan. Semoga apa yang menjadi program pemerintah beserta masyarakat Kabupaten Sanggau dapat berjalan dengan lancar. Saksikan Community Update setiap Senin pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Hanya di Eljon TV. Music Battle. Indahnya bertemu denganmu, senyummu menghapus dukaku, cintamu beri kehangatan, candamu beri kekuatan di hidupku. Di hidupku, kaulah cahaya di hidupku. Oh,
with you, baby. Fall in love with you, baby. I want you by my side, baby, forever. I'm in love with you. Fall in love with you, baby. Fall in love with you, baby. I want you by my side, baby, forever. I'm in love with you. Dulu itu hangatkan jiwa dan bawa cintaku terbang ke angkasa. Oh, ku ingin dirimu selalu untukku, rasaku selamanya hanya untukmu. I need you, baby. You get my world, you take my heart, you get my heart. I feel your heart. I'm in love with you, baby. You always in my heart forever. Fall in love with you, baby. Fall in love with you, baby. I want you by my side, baby, forever. I'm in love with you. Fall in love with you, baby. Fall in love with you, baby. I want you by my side, baby, forever. I'm in love with you. Cause I'm in love with you, baby. I'm in love with you. I'm in love with you. Ya, sahabat Eljon dan Musikpator, berjumpa lagi di podcast Musikpator. Tadi kita membahas topiknya bagaimana membagi waktu menjadi seorang ibu dan juga seorang sosialita. Kembali lagi kita mau kupas nih bersama dengan Ibu Lili ya. Tadi luar biasa sekali, komunitasnya rame dan juga saya ada mau nanya, boleh ya? Boleh. Nah, menurut Bu Lili nih, kenapa sih wanita modern saat ini perlu memiliki penghasilan ataupun aset sendiri? Pada dasarnya saya tuh memang jiwa mandiri ya. Menurut saya kenapa penting punya aset? Jadi kalau kita tuh istilahnya kalau punya tabungan atau punya aset untuk masa depan kan kita lebih tenang ya. Karena kan segala sesuatu di dunia ini nggak pernah ada yang pasti dan nggak pernah ada tahu. Kalau kita punya tabungan gitu, setidaknya untuk kita dan keturunan kita bisa lebih aman lah ya kan. Kalau punya aset kita bisa sewain, pokoknya bisa menghasilkan buat kita. Dan pastinya kalau aset itu nilainya kan akan bertambah. Jadi naik bisa terus ya? Iya, jadi bisa untuk tabungan kita ataupun tabungan turunan kita, anak-anak kita pastinya gitu. Wah, luar biasa. Nah itu kan berbicara tentang wanita, apalagi sekarang ya Bro Michael, orang semua wanita tadi berbicara mandiri, harus punya keuangan juga sekalipun mungkin udah punya pasangan ya, karena we don't know ya, apapun bisa terjadi. Pengen cerita nih, punya nggak sih Bu Lili titik terendah dalam hidup itu, pernah ngalami apa sih yang membuat hari ini saya yakin kenapa seorang Bu Lili itu bisa sampai mandiri dan berdiri seperti hari ini yang kita lihat sahabat Eljon. Iya, oke. Pada dasarnya, saya ceritain dulu ya, 2020 ya menurut saya itu adalah titik terendah dalam hidup saya. Kenapa? Yang pertama, mama saya meninggal ya. Yang kedua itu saya di PHK gitu. Kalau misal saya masih kerja pasti saya nggak jadi pebisnis ya kan. Nah itu dia bermula. Jadi 2020 itu benar-benar berat banget lah saya hadapin ya. Mama saya, apalagi saya tuh dekat banget sama mama saya, setiap hari
mama saya gitu kan pergi gitu, mama saya juga tinggal sama saya gitu kan. Sakit apa kalau boleh tahu? Kena cancer. Padahal mama saya tuh sehat gitu, tapi ternyata mungkin kalau orang tua nggak mau ngerepotin, nggak bilang gitu kan. Mungkin itu udah puncaknya, udah sakitnya. Ternyata itu ada tumor di perutnya tuh udah besar banget, udah 15 cm gitu. Dan dokter itu bilangnya hanya tumor. Jadi langsung aja dibuang katanya. Oh, saya pikir ya udah saya tenang kan, udah buru-buru dibuang. Ketahuan itu tumor, udah USG katanya itu tumor bukannya cancer. Awalnya bilangnya gitu. Segera lakukan tindakan, ya udah langsung buru-buru tuh. Ternyata pada saat dibuang itu ternyata itu adalah cancer dan menyebar. Jadi setelah operasi itu 2 bulan sama saya lewat gitu. Jadi katanya kalau cancer kan kalau diacak-acak tuh langsung kemana-mana gitu. Menyebar ya? Iya, itu dia. Nah, terus berawal kenapa saya bisnis makanan ya yang saya ceritain. Jadi biasanya kan saya anak manja ya, bener-bener princess gitu. Saya nggak pernah ke dapur, pokoknya nggak bisa masak lah. Makanya orang tuh sampai sekarang agak kaget. Gitu saya bisa. Iya, saya bisa masak, saya bisa bisnis makanan itu agak kaget. Nah, awalnya karena PHK terus juga COVID kan, nggak kemana-mana. Ya udah nggak ada kerjaan, mencobalah dari YouTube gitu, bikin ini, bikin itu gitu. Nah akhirnya karena nggak ada mama, nggak ada yang masak kan, kita masak sendiri kan, mau nggak mau lah. Jadi saya coba trial and error segala masakan ini itu gitu lah. Jadilah bisnis yang pertama adalah pada saat COVID itu saya bikin nasi ayam geprek. Nasi ayam geprek, wah enak. Agak lapar ya. Dan ini semua bisnis yang saya bisnis kuliner itu saya pasti beda dari yang lain. Nggak ngejeplak begitu aja gitu. Pasti ada saya bikin yang sesuatu yang beda. Seperti geprek ini awalnya ya, saya bikin bisnis kulit yang pertama adalah geprek. Jadi bisnis kayak tepungnya tepungnya itu saya trial and error. Jadi coba ini, coba ono, campur ini, campur ono. Jadilah yang tepat, yang crispy, yang kriuk. Nah ini, terus sambal juga sama. Ini itu coba YouTube ada, misalnya sambal geprek gitu. Ini. Tapi kurang cocok menurut saya. Jadi saya tambah ini, jadilah berbeda dari yang lain. Dibuat level kah pedasnya? Iya, dibuat level pasti 1 sampai itu nggak nyangka banget. Tiap hari itu karena kan COVID kan, maksudnya jadi tuh saya iseng share kemana-mana, status itu laku banget setiap hari loh, itu. Setiap hari itu? Iya, padahal itu cuma iseng ya, saya itu cuma iseng karena nggak ada pengangguran gitu kan istilahnya, nggak ada kerjaan. Tapi itu geprek saya tuh laku banget. Puji Tuhan ya. Laku banget setiap hari, dan saya bikin tuh Indomie geprek. Itu sampai juga Indomie geprek. Pakai Indomie tapi geprek. Dan yang berbeda dari yang lain, saya punya tuh ada kremes. Ada kremesnya itu dia. Yang lain geprek boleh lihat dimanapun nggak ada kremes. Dan saya punya ada kremesnya. Itu yang saya bilang bisnis saya pasti beda dari yang lain. Dijual berapa waktu itu? Sampai sekarang belum naik loh. Saya jual sampai sekarang? Belum. Iya, 15.000. 15? Udah dari zaman COVID? Ya. Dari COVID sampai sekarang. Kenapa? Karena saya pikir, sekarang kenapa masih sampai sekarang 15.000? Karena ayam hemat saya itu namanya ayam hemat ya, yang geprek saya namanya ayam hemat, boleh lihat sahabat Eljo, boleh lihat di Instagram. Saya itu kebanyakan yang beli itu untuk sumbangan, jadi saya nggak ada donatur ya, jadi saya nggak terlalu ituin cuan lah, tapi ini kayak memang lebih ke kegiatan charity charity, betul sekali. Dan itu ratusan kalau yang pesen gitu. Jadi satu orang misalnya mau buat ke masjid atau mau buat bagi-bagi pemulung, itu satu orang itu bisa pesan ratusan. Wow. Satu orang tuh yang pesen ya, jadi ratusan. Bisa ke panti Werda, panti Jompo, panti sosial itu yang kebanyakan pemulung gitu bagi. Dan saya pun kadang dipercayakan sama teman-teman saya tuh untuk ngebagiin langsung. 2020 itu COVID. Saya lagi hamil, saya turun langsung, saya bagiin ke pemulung. Yang membutuhkan. Iya, saya turun pakai masker, itu sampai pokoknya langsung ke bawah kolong jembatan, itu saya turun tangan langsung. Gitu. Jadi karena teman-teman saya mempercayakan saya, udahlah dia nggak mau repot kan, udah gue nyumbang nih segini, satu orang segini, jadi ratusan juga gitu. Jadi saya turun tangan
langsung gitu. Jadi kelihatannya Bro Michael ternyata sahabat Eljon perjuangan Bu Liliana bukan seperti Anda lihat hari ini ya, beliau bisa dikenal di sosial Lita, bukan Anda lihat the behind scene-nya gimana perjuangan titik terendah. Sambil lagi hamil pun ya tetap. Iya, betul. Mana ada ya orang udah mikir COVID lagi loh ya. COVID lagi takut penting kan, banget tapi anak enggak. ya. Iya. Betul Nah, sekali. berbicara balik ke titik terendah itu ya, kehilangan seorang mama gitu dan memulai bisnis yang ternyata di luar unexpected kita Betul ya gitu. sekali, iya. Nah, apa sih yang pembelajaran yang mungkin bisa menyadarkan kita buat khususnya wanita gitu ya, bahwa kadang kan di titik terendah itu nggak mudah gitu ya untuk orang bisa bangkit lagi, ini bisa kepikiran doing something malah helping people gitu, nolongin orang gitu Bu Lili. Karena menurut saya Tuhan itu baik ya. Amin. Walaupun di titik terendah kita, Tuhan tuh punya rencana indah. Itu dia yang saya, kehilangan orang tua, di PHK, tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat saya dan kita jalanin aja gitu, berusaha yang terbaik. Itu aja sih. Dulunya sebelum di PHK itu sebagai apa? Banker kah? Banker. Atau apa? Saya Oh, banker juga banker, ya. ya. Wow, dari seorang banker jadi pebisnis ya. Sekali gitu. Jadi dari lulus kuliah, kebetulan saya nggak sempat ngelamar kerja, tapi dari lulus kuliah saya udah diminta sama salah satu bank gitu, ya langsung masuk gitu kok. Nggak usah apply, nggak usah apply. Nggak usah ngelamar itu langsung, pokoknya langsung diterima lah. Puji Tuhan ya, Ya, puji Tuhan Tuhan. kasih karunia, kasih berkat buat saya. Jadi tapi di awal ya pasti titik terendah dulu jadi sebagai teller, seorang teller. Oh, dari teller dulu ya. Dulu masuk di itu seorang teller karena saya suka uang gitu. Jadi tiap Udah ngitungin duit dulu. Alamannya beda ya. Bener, alamannya beda. Alamannya beda. Hitungin uang dan sekali ngeliat duit banyak ya kan, tumpukan uang ya ada di bank kan. Jadi sebagai seorang teller, terus saya customer service ya, kemudian jadi marketing. Jadi semua tahapan saya udah laluin. Betul. Cuma pernah nggak sih Bu Lili kebayang, karena kan kalau tadi berbicara tentang uang ya, kadang ada tipikal orang balik lagi berbicara tekad gitu kan Bu Liliana, bahwa kadang kita apalagi wanita ya suka bilang kayaknya nggak mampu deh, masa bisa sih, padahal misalnya mungkin pasangan suami nih udah support punya secara modal keuangan gitu. Nah, maksudnya bagaimana sih mungkin titipan pesan nih buat teman-teman sahabat Eljon dan Music Factor gitu ya, buat yang kaum wanita gitu, ketika mungkin punya uang selain nekat itu, kadang apa sih yang membuat orang itu jadi nggak berani gitu loh. Nah, step awalnya dia harus ngapain? Apakah harus melihat juga nih bisnis ini cocok nggak? Karena biasanya kan orang udah punya tapi palu gada nih, semua punya talenta tapi nggak digunakan. Iya. Benar. Yang pasti harus menggali potensi kita, kelebihan kita gitu. Jadi banyak juga kan ibu-ibu rumah tangga gitu ya, dia punya keahlian untuk membuat kue atau memasak gitu ya kan, tapi dia yang nggak gunakan talenta yang Tuhan kasih gitu. Harusnya kita manfaatkan, kita tambah belajar lagi, terus kita bantu, kita promosikan gitu. Jadi kalau cuma dukungan, misalnya kayak suami, ayo kamu bisa, tapi dia nggak mau melakukan, nggak akan jadi gitu. Kalau saya juga kebetulan otaknya cuan juga ya kan, ya kan otak cuannya nih. Cuan, iya kan, punya talenta Tuhan kasih, kebetulan punya network yang bagus, ya kenapa enggak kita bisnis gitu loh. Dan banyak temen yang support gitu. Jadi menurut saya ya itu, harus tahu talenta, kelebihan. Jangan kita nggak punya talenta di masak, kamu jualan masakan yang pasti takutnya rasanya nggak diminati aja. ya. Iya betul sekali gitu. Dan kita harus tes pasar juga ya. Iya benar. Tes ombak. Ya, tes ombak juga. Misalnya lagi apa gitu, misalnya lagi jualan apa. Dan tadi yang saya bilang kita punya pasar masing-masing. Misalnya yang kalau saya nih, kalau untuk yang saya cerita lagi ya, selain yang tadi nasi geprek itu ya, nasi lemak, saya juga ada nasi tempong. Nasi tempong itu enak. Nasi tempong Burubi itu merupakan favorit juga. Makin banyak ya makanan ini, kenapa jadi lapar ya, jadi lapar ya ini ya. Abis ini kita mesti coba Bro. Boleh ya, nanti saya kirim ya. Siap. Nah itu dia nasi tempong. Jadi kalau misalnya untuk yang acara kantor tuh lebih banyak saya tawarin yang nasi tempong. Karena kalau nasi yang geprek porsinya lebih dikit. Oh gitu. iya. Jadi kita harus tahu, saya bilang pasarnya cocoknya di apa gitu. Kalau yang untuk acara kegiatan kantor, nah saya akan alihkan ke nasi tempong. Saya nggak nawarin yang ayam geprek itu gitu. Kalau ayam geprek kan harganya ekonomis tuh 15. 15. Nggak naik. Kalau ayam tempong?
Itu Nasi tempong 38.000. 38, tapi itu termasuk porsinya komplit. lebih besar ya. Besar, 9 topping dan bisa Wow. dilihat punya saya beda dari yang lain juga dan pasti kenyang. 9 topping ya. 9 topping. Biasanya makan dessert cuma 3 toppingnya, ini 9 ya. 9 topping gitu loh. Worth it lah ya dengan Worth it, harganya. worth it banget. Kalau di luaran nasi tempong 55.000. Yes, benar sekali. Gitu. Kalau boleh tahu tadi ada usahanya, bisnisnya ya. Ya. Ada nasi ayam geprek, nasi tempong, Nasi tempong. apalagi kalau boleh tahu? Zelin Boleh- Ailes. Zelin Ailes. Apa itu? Mungkin sahabat Eljon Oh iya, mau tahu oke. juga apa itu? Untuk sahabat Eljon, Zelin Ailes itu adalah bulu matang yang saya pakai nih. Wow. Bisa di zoom ya? Ya, ini bulu mata yang saya pakai. Ini namanya Zelin Ailes. Kalian boleh lihat di Instagramnya sahabat Eljon. Nah, ini adalah bulu mata natural ya. Jadi dari rambut asli. Jadi bukan ada yang sintetis plastik itu nggak enak gatal. Nah, ini dari rambut asli ya, bisa dilihat ya. Nah, ini kita juga, saya udah lama juga nih Bro Michael, udah dari 2017 ya. Ya kayaknya itu sebelum Covid ya. Belum Saya waktu COVID. itu sempat lihat di Instagramnya ya. Iya, betul. Dari sebelum saya nikah lah itu. Itu udah lama. Makanya tadi saya bilang kalau bisnis udah mantap baru saya buka bisnis yang Beralih lain. lagi ya. Ya, karena ini sekarang saya sistemnya udah konsinyasi. Oh, sistem Jadi saya udah konsinyasi. titipkan di toko-toko, ya salah satu toko yang jual aksesoris di mall tuh ada oke. kan, yang jual jepitan apa itu saya udah Ya. saya udah titip. Jadi saya udah jarang mempromosikan ini, tapi ini udah jalan. Jadi setiap bulan mereka tinggal 1 orang aja. Oh, jadi Bu Lili itu jualnya eyelashnya terpisah di beberapa kayak outlet atau Outlet, apa, dan mungkin teman. tempat-tempat Kerjasama ya. salon yang ada Toko treatment baju eyelash gitu juga, ya. ya. Ini bukan eyelash yang dipasang, tapi ini Iya. eyelash yang ditempel, jadi bisa Oh, dilepas. oke. Jadi malam tuh bisa dilepas. Kalau itu kan ditanam ya, Ya, kalau ini nggak dilepas. berarti Bu Liliananya lebih memproduksi untuk ini eyelashnya Ya. ya, jadi bukan servis untuk Bukan, layanannya. bukan. Nah, nanti abis ini Betul. mereka cari nih. Saya Boleh, mau dong. boleh. Lebih cepat. Nanti Tapi Bro Kayak Michael, IG-nya ya. tolong ya jangan kebanyakan. Kalau kamu harus konsultasi dulu sama Bu Liliana. Yang cocok yang mana kalau gitu ya? Apalagi selain Zelin Ailes ada lagi? Saya juga sebagai konsultan Financial planner ya, financial iya, planner iya, juga. iya. Kebetulan ini bisnis baru juga. Bisnis baru juga ya, yang sedang digeluti Betul, ya. yang mau punya proteksi bisa hubungi saya gitu. Luar biasa. Luar biasa ya. Gimana bagi Iya, waktunya nih? benar. Itu dia ya. Tapi kalau Sekali tadi bisnis. Bro Michael lihat ya, Bu Liliana ini saya lihat dari tadi menceritakan bisnis, bener ya buat sahabat Eljon dan Musivator bahwa ketika melangkah ke bisnis yang kedua, Iya, ketiganya iya. itu takes time-nya cukup panjang. Jadi nggak segampang orang kan biasanya 2 tahun pindah, Iya. 2 tahun buat lagi. Ya. Tunggu stabil dulu ya. Benar. Kalau menurut saya sih yang menjadi ini adalah membagi waktunya. Ya. Skala prioritas. Apa yang menjadi yang Anda prioritaskan dulu untuk Anda jalanin gitu. Prioritas Misalnya ya. bisnis ini, bisnis yang itu gitu. Apa yang menjadi prioritas gitu. Oke, menarik nih. Iya. Tapi kita tahan dulu. Oke. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi, tapi ada yang mau lewat dulu. Kita saksikan commercial break berikut ini. Music Battle. Tunjukkan pesona, kecerdasan, kepedulian, dan dedikasimu dalam mempromosikan pariwisata Indonesia melalui ajang Putri Pariwisata Indonesia 2026 dengan tema Sustainable Tourism. Ini bukan sekedar kompetisi, tetapi wadah bagi perempuan muda Indonesia untuk menjadi duta yang menginspirasi, melestarikan budaya, serta menggaungkan pariwisata berkelanjutan ke tingkat nasional maupun internasional. Daftar sekarang di link bit.ly/ppi 2026. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp official Eljon Pageants 088 8606 1888 atau 089 523 268 053. Mari wujudkan mimpi, bawa suara daerahmu, dan menjadi bagian dari generasi yang mencintai Indonesia melalui pariwisata yang berkelanjutan. Jadilah Putri Pariwisata Indonesia selanjutnya. Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Funwalk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan.
Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara. Banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan ada kesempatan ikut lucky draw tur ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut hubungi nomor berikut ini. PSMT Fun Walk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan. Music Vital. Kita hari ini schedule-nya jatuh arisan. Arisan Little Princess. Happy Family. Yeay. Hai, hari ini kita lagi arisan Little Princess. Little Princess. Ada senang nggak? Senang banget. Dan arisan Little Princess ini khusus untuk anak-anak diadakan setiap hari Sabtu dan hari Minggu untuk mengisi waktu kekosongannya Laura di hari libur. Kalian harus gabung, yang punya anak kecil, balita, baby boleh gabung ke sini karena hadiahnya banyak dan acaranya seru banget. Oh ya teman-teman, jadinya kenal. Terima kasih teman-teman sudah datang di acara hari ini. Halo, hari ini kita lagi ada di arisan Little Princess. Seru banget hari ini ya kak? Ya, happy banget aku. Happy banget. Jadi kalau hari ini tuh arisannya nggak mama-mama doang, tapi bisa happy-happy sama anak-anak. Sama keluarga. Iya, thank you Little Princess. Little Princess happy banget. Little Princess, happy family. Music Vital. Kembali lagi di podcast Musik Fator, podcast yang membahas mengenai musik, bisnis value, dan inspirator. Dan tadi kita sudah menyaksikan ya, betul. ada namanya Little Princess. Ternyata bukan cuma buat ibu-ibu kali ya. Nah, langsung ke Bu Liliananya nih. Apa itu Little Princess? Oke, Little Princess adalah arisan anak-anak. Jadi arisan Little Princess saya yang dirikan. Ketuanya adalah anak saya, karena kan Little ya. Tetap saya pandu, tapi ya untuk acara ya anak saya lah yang untuk game apa biar mereka belajar gitu. Udah langsung ya. ada suksesor. Ya, jadi nggak dewasa aja kan arisan anak. Kenapa tujuan saya mendirikan arisan anak ini? Jadi anak-anak tuh nggak bosen sebulan sekali kita berkumpul dengan tema yang berbeda, dengan acara yang berbeda. Jadi mereka nggak sibuk main handphone atau, dan ini juga untuk quality time sebenarnya. Jadi mama, papa, kakek, nenek, tante itu boleh ikut datang. Iya. Karena yang seperti yang 2 hari lalu kita mengadakan acara di museum. Museum. Wow. Jadi macam-macam. Kita kadang bikin pizza, pokoknya terus kita ke playground. Pokoknya setiap bulan beda-beda biar anak-anak nggak bosen dan mereka nggak main handphone aja dan diajar bersosialisasi. Bener. Itu yang paling penting. Karena Dari sejak kecil. COVID itu kelihatannya anak-anak sekarang mulai kurang di dunia networkingnya. Betul. Jadi itu tujuan saya mendirikan acara Little Princess. Jadi untuk sahabat Eljon yang ingin bergabung boleh, yang punya anak kecil umur 1 sampai 12 boleh bergabung di Little Princess bersama saya. Kayaknya habis ini lanjut lagi Bu Liliana akan buat yang SMP SMA lagi ya. Kan Teenager ya, 12 tahun. Iya, benar itu dia. Nanti ya, terima kasih Yes. idenya. Oke, sebelum kita bahas lagi, kita mau kasih permainan nih biar kita nggak tegang. Kita Iya game nih. dulu nih. Oke. Kali ini. Bener. Nah,
Gimana gamenya? Bu Lili, ini kita akan kasih 1 atau 2 pertanyaan. Ya. Bukan 1 atau 2, maaf. Ada kata 1 atau 2 pilihan. Nanti tolong langsung dipilih dengan cepat. Main cepat. Kita main cepat aja ya dalam waktu. Jadi pilihannya adalah atau. Jadi A atau B. Ya, berarti Bu Liliana cuma boleh pilih kalau ditanya Bro Michael atau saya berarti A atau B. A. Oke. Nggak boleh atau. Tidur. Tidur. Oke, siap. Oke, siap? Siap. Kita mulai ya. Ya, aduh jadi tegang nih ya tadi ya. Jadi tegang nih. Kita main game dulu. Yang pertama dulu, cantik atau mandiri? Mandiri. Arisan atau investasi bisnis? Investasi bisnis. Banyak uang atau waktu? Banyak waktu. Karir atau work life balance? Work life balance. Omset atau profit? Profit. Pakai high heel atau sneakers? High heels. Makeup atau natural? Makeup. Paginya produktif atau malamnya produktif? Paginya produktif. Nasi tempong atau nasi ayam geprek? Nasi tempong. Terakhir, bisnis beauty atau bisnis kuliner? Bisnis kuliner. Kuliner. Wow. Oke. Udah terjawab Kayaknya ini udah pengalaman. Udah terjawab semua ya. Tahu semuanya, luar biasa Oke. sekali. Kita bahas tadi dulu ya, sebentar ya. sebelum ke Oke. game segmen 2 nih. Tadi cantik atau mandiri? Jawabannya apa tadi? Mandiri. Kenapa? Karena menurut saya mandiri itu kalau cantik nggak mandiri juga percuma ya kan. Banyak sih cantik tapi nggak mandiri. Menurut saya kalau mandiri itu lebih cantik. Kenapa? Karena bisa menghasilkan uang sendiri. Bisa doing semua. Iya, kalau kita punya uang juga kita bisa berdandan diri, bisa memanjakan diri gitu loh. Menurut saya masuk akal ya. Iya. Lebih pilih mandiri, wanita Mandiri, mandiri betul. ya. Ini topik-topik yang lagi ngetren juga berbicara di kaum wanita karena banyak yang berbicara kalau wanita itu terlalu over mandiri, khawatirnya pasangan Minder apa jadi. Minder ya, iya. Jadi ternyata kita bisa berbicara lihat dari pengalaman Bu Liliana ya bahwa wanita mandiri itu ternyata suami juga seneng ya. Betul Dan sekali. bahkan jadi terlihat lebih cantik. Betul itu dia tadi yang saya bilang, lebih cantik. Terus tadi ada pilihan banyak uang atau waktu, dan tadi milihnya banyak waktu. Kenapa tuh? Bukannya lebih enak udah mandiri banyak duit dong? Kalau misalnya banyak waktu kan lebih banyak buat cari uang. Oh, banyak waktu untuk cari uang ya? Beda-beda ya, beda pikiran pebisnis. Betul nggak? Betul ya? Iya, kita pikir banyak waktu luang buat tidur gitu ya. Iya. Banyak waktu untuk cari uang. Oke. Ternyata udah berkarir seperti ini aja masih pakai waktu untuk mikir lagi ya, nada Tadi langsung bisnis tuh, lagi apa. omset atau profit? Profit. Ya, mau setinggi apapun omsetnya kalau nggak profit percuma Profit ya. aja capek ya kan, pasti profit. Kalau pebisnis ya. Ya. Dan tadi nasi tempong atau nasi ayam? Nasi Lebih prefer tempong. Nasi tempong. Kalau boleh tahu kenapa? Apa karena 9 topping tadi atau apa? Kalau menurut saya kalau nasi tempong itu lebih banyak disukai sih, gitu. Dan memang nasi tempong ini bisa untuk berbagai kegiatan gitu loh, maksudnya yang lebih bisa buat orang kenyang kayak gitu, dan bisa apa ya, bisa didesain lebih bagus gitu untuk packagingnya gitu. Kalau geprek mungkin lebih simpel gitu. Iya. Jadi lebih apa ya, lebih pede lah jualnya. Mungkin itu sih. Iya. Dan tadi terakhir, bisnis beauty atau bisnis kuliner? Jawabannya adalah Kuliner. Dan tadi Demennya kita makan demen makan. Demen makan dan demen Kayaknya masak. next itu kita harus bawain langsung show di sini Show ya. review langsung ya sambil dicicipi. Apa gitu nanti kan. mau bikin ini live cooking ya? Live cooking, ya boleh juga Iya, tuh. iya, Langsung benar juga. masak, langsung coba. Ya. Oh iya, ada satu lagi yang belum tadi saya sampaikan. Wah. Ini sih hanya open PO aja, bukan bisnis yang seperti apa. Cumi pete saya itu favorit banget sama ibu Cumi pete. Sosialita Pik. Waduh. Jadi Cumi pete itu Bro wajib. Kita harus sampaikan ke Bro Ruby, tolong lihat kami di sini. Kami nggak mungkin ngomong sama Bu Liliana ya. Jadi tolong nanti dibawa lagi Tolong Ponimax ya. dibantu ya. Waduh, penasaran. Oke, baik. Penasaran ya. Itu tadi dari game yang Yes, pertama ya. Nah, betul. sekarang dengan cepat lagi. Kita Iya. game yang terakhir nih, game yang kedua. Jawab dengan cepat satu kata yang muncul dari apa kata yang saya ataupun Sis Fitri ucapkan ya. Oh, Kira-kira iya, yang oke. terbesit di benak Bu Lili apa? Ini Iya. biasa Siap. kalau benaknya
pengusaha cepet nih. Jadi mungkin kayak gini. Mudah-mudahan kalau ya. berbicara Bro Ruby ganteng gitu. Langsung ya ini contoh ya. Apa yang terbesit gitu. Jadi langsung yang terpikirkan ya. benar sekali. Siap, Bu Lili ya. Oke, saya mulai ya. Yang pertama Oke. apa yang terbesit di pikiran satu kata yang muncul ya, yaitu pertama princess. Princess itu lembut. Lembut. Iya. Perempuan. Perempuan mandiri. Mandiri. Bisnis. Bisnis cuan. Uang itu bikin bahagia. Bahagia. gitu ya. Kalau gagal, Bangkit lagi. sukses. Sukses itu kebanggaan. Kebanggaan. Komunitas. Komunitas wanita. Anak muda. Anak muda itu apa ya? Anak muda itu adalah Apa yang terpikirkan? Anak muda itu Youth, anak muda. Iya, Remaja. anak muda remaja ya, apa ya? Bilangnya apa ya? Apa yang Nggak terpikirkan? sampai yang ganteng Anak gitu, jangan. muda itu apa ya? Satu kata, apa yang terbesit kalau bicara anak muda? Anak muda itu harus bekerja keras. Kerja keras. Iya, Wes. Ini kayaknya menceritakan tentang masa mudanya ya. Jadi Iya, diingatkan bekerja ya sahabat keras ya. Eljon Musik Factor yang masih muda-muda, ingat ya pesannya Bu Liliana ya. Bekerja Kerja keras. keras Iya. ya. Nggak ada yang tiba-tiba tidur bangun langsung punya uang di sekitaran. Sampai tadi aduh gimana ya? Apa ya Kerja yang keras. lebih cocok ya? Waktu muda. Sebab waktu mudanya sepertinya kerja keras juga. Itu dia. Oke, tadi seru ya, fun challenge tadi berbicara mengenai perempuan, tetap ya jawabannya mandiri. Iya, karena Kenapa? ya dalam diri itu jadi wanita harus mandiri, makanya ya itu yang dipikirkan itu munculnya. Jadi harus tetap ya sebagai wanita nggak cuma cantik aja, Iya, tapi betul. juga harus bisa Karena mandiri. kalau wanita mandiri, suami lebih menghargai kalau menurut saya pribadi gitu. Luar biasa. Gak berani macem-macem gitu loh kok. Tapi ini luar biasa ya dengan tadi insight-nya Bu Liliana berbicara bahwa suami menghargai, karena banyak ya sahabat Eljon dan Musik Factor, Bro Michael gitu ya Bu Liliana, bahwa banyak kadang orang sebagai wanita itu khawatir gitu ya, mandiri yang mungkin apakah pasangan akan respect. Ternyata tadi malah lebih dihargai, Betul di sekali. support Iya, ya. betul. Menurut Jadi jangan melihat bahwa mandiri itu kayak aduh jangan deh beban gitu ya. Ternyata bisa lihat sosok seorang Bu Liliana ya. betul. Nah, Bu Lili kan tadi banyak ya bisnisnya. Yang namanya bisnis kan itu kadang up and down. Yes. Betul. Pernah ngalamin di mana bisnisnya itu lagi kurang bagus gitu? Kalau saya sih kebetulan puji Tuhan sampai saya stabil aja sih. Stabil Cuma ya? memang ada menurun karena mungkin ada yang saya cerita salah satu aja ya, misalnya yang bulu mata gitu. Eyelash ya? Eyelash ini ya. Kenapa saya lihat nih omset di satu toko ini menurun, ya kan? Saya akhirnya survei ke tempat yang di situ, ternyata itu loh displaynya. Oke. Displaynya itu mempengaruhi. Karena saya bulu mata, kalau bulu matanya nggak kelihatan, maksudnya nggak dipajang, itu kan ada plastik yang kelihatan bentuknya ya. Kalau, nah itu saya lihat biasanya bagus penjualan. Nah ini agak drop. Ternyata apa? Display dia ditutup. Oh, nggak dibuka. Nggak dibuka, jadi dia cuma kayak merek gitu, nggak ada gambar bulu mata seperti apa. Jadi orang tuh malas buka-buka gitu. Modelnya Ternyata, kayak iya, gimana seperti ya. apa. Ternyata tuh saya minta tolong jangan begini, ketutup orang nggak tahu itu dalamnya apa gitu loh. Tolong dipajangnya dijejerin gitu, kelihatan tuh gitu aja sih, paling itu aja sih. Kalau yang itu omset menurun ya karena pasti ada sebab lah. Apa kurang promosi atau ini kemarin masalah display. Nah, gimana kalau yang ibu-ibu sosialita yang minder? Kan kadang ada ya yang gua usahanya lagi nggak bagus, nggak mau datang ke arisan, kenapa? Malu. Menurut saya jangan minder. Jadi kalian itu harus menggali gitu yang tadi saya sampaikan juga di segmen sebelumnya, menggali potensinya. Kalau misalnya atau enggak kalian juga bisa kolaborasi dengan orang tersebut gitu, kita deketin kayak kita, di arisan ini ada si ini, dia bisnisnya ini gitu, ini kalau pribadi saya, dan kita coba kenalan gitu, apa kali aja kita bisa berkolaborasi dengan orang tersebut gitu, jangan minder, tapi kita harus mengenal orang yang menurut sukses, gitu, orang sukses, kita harus malah deketin, kita cari tahu, kita gali,
kita temenin tuh malahan tuh. Malahan kita Kali aja deketin ya? iya kali Iya, aja iya. ilmunya Iya, bisa ketahuan belajar. kan. Belajar Iya, gitu. iya. Itu sih saran dari Nah, saya. jadi untuk sahabat Eljon dan Musik-Faktor jangan malahan nggak datang ke arisan Iya, ya karena jangan minder, minder, iya. tapi harus Yes. belajar dari yang sukses. Betul. Seperti itu. Nah, kira-kira apa lagi Bu Lili untuk tips ataupun legacy ya buat sahabat Musik-Faktor yang saat ini mungkin lagi sedang menyaksikan ya tayangan ini agar bisa meningkatkan diri juga dan juga buat generasi mendatang biar mereka bisa menjadi pengusaha yang sukses nih seperti Bu Lili. Menurut saya sahabat Eljon, legacy adalah nama baik ya. Kalau nama baik kita baik gitu, kita dikenal orang dengan pokoknya yang baik, attitude baik, karakter baik itu akan mengikat dengan diri kita gitu. Oh ya si Lili ini orangnya gitu. Jangan meninggalkan nama nggak baik di luaran. Jadi nanti kasihan anak-anak kita. Kalau kita nama orang tuanya baik, karum, nanti anak kita pun mau berbisnis ataupun mau bersosialisasi itu pasti ya oh iya dia emaknya si ini, bapaknya si ini, oh iya emang bagus kok bisnisnya banyak atau apa gitu, oh iya orangnya baik, karakternya baik, itu sih yang saya tinggalkan adalah nama baik sih. Gitu. Artinya kita harus menjaga ya nama Menjaga baik nama sebagai baik. orang tua karena itu nanti akan betul. berdampak buat anak-anak juga. kita gitu. Ya, jadi cari cuannya yang pas tepat ya Iya. karena legacy Dan itu halal. penting. Yes, yang benar halal, sekali. jangan menipu gitu. Ataupun Luar jangan biasa. memanfaatkan arisan hanya untuk kepentingan Iya, diri sendiri Betul, doang nih. iya jangan banyak nih ya kita ngomong aja arisan yang orang Ya. narik itu nggak dibayar tuh banyak. Nah, itu Jadi gimana punya tuh? trauma ya orang ya Iya, dengan orang trauma. arisan Makanya ya. saya bilang tadi adalah nama baik. Nama baik. Gitu. Kalau saya, kenapa arisan saya boleh dicek dimanapun arisan saya adalah tepat waktu. Jadi hari ini kocok, malam saya udah transfer. Kalau arisan lain itu Iya. bisa +2 atau adalah beberapa ini terjadi ya baru nih lagi booming banget. Tidak dibayar. Tidak dibayar? Jadi kan kasihan ya orang sudah kumpulin uang setiap Bener. bulan menyisihkan gitu dari suami Iya. ya kan uang jajan gitu pada saat dia mau ya kan Ya, mungkin kocok itu untuk terima nabung ya. ya kan untuk membeli sesuatu itu tidak dibayar. Jadi kasihan jadi menurut saya itu nama baik penting jangan merugikan orang lain. Itu aja. Wah, luar Betul. biasa Terima kasih, sekali. luar biasa. Terima kasih ya Bu Lili untuk Ya. kehadirannya di sini. Saya percaya pasti sahabat Yes. Musik-Faktor dan juga Eljon itu sangat-sangat mendapatkan inspirasi dari Bu Lili, wanita tangguh sebagai seorang ibu sosial kita. Dia bisa membagi waktu dan tadi pesannya adalah jaga nama baik kita Ya. karena itu yang nanti akan kita wariskan buat ke generasi kita berikutnya Betul. atau anak kita. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Lili atas kehadirannya. Terima kasih undangannya. Buat sahabat Eljon dan Musik-Faktor yang ingin tahu seperti apa bisnisnya nanti bisa cek ya ke Instagramnya Bu Lili. Oleh karena itu jangan ragu-ragu untuk bisa langsung nanti kepoin di Ya. Instagramnya. Dan bagi Anda saksikan terus program Musik-Faktor. Kita selalu membahas mengenai musik, bisnis, value, dan juga inspirator. Saya Michael Pranajaya bersama dengan rekan saya Fitri Nico. ucapkan terima kasih Terima dan kasih. salam satu nada.